sebelum mulai, mari kita subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya supaya saya makin semangat untuk update video-video terbaru. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mas Furqoni. Di video kali ini kita akan belajar tentang rumus keliling jajar genjang. Seperti apa rumusnya? Yuk kita simak pembahasan berikut ini. Perhatikan gambar jajar genjang berikut ini. Perlu teman-teman ketahui, jajar genjang adalah bangun datar yang memiliki dua pasang sisi yang sama panjang, tetapi tidak tegak lurus seperti pada persegi panjang, tetapi memiliki sifat yang sama, yaitu memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Misalkan nih, di sini jajar genjang PQRS. Nah, panjang PQ itu sama dengan panjang RS. Nah, karena panjangnya sama, kita bisa memberi tandanya menjadi seperti ini. Atau kita misalkan saja panjang dari PQ dan RS itu dengan huruf A kecil. Nah, kita tulis A-nya pada gambarnya. Kemudian, panjang sisi QR itu panjangnya sama dengan sisi SP. Sehingga bisa kita beri tanda menjadi seperti ini. Nah, karena panjangnya sama, kita misalkan saja dengan huruf B kecil. Nah, kita tulis lagi B-nya di sini. Nah, untuk menghitung keliling jajar genjang, maka kita harus menjumlahkan semua panjang sisinya. Jadi, rumusnya adalah keliling sama dengan PQ ditambah QR ditambah RS ditambah SP. Nah, kita masukkan pemisalannya ke dalam rumus, sehingga rumusnya menjadi keliling sama dengan A ditambah B ditambah A ditambah B. Kemudian kita sederhanakan menjadi keliling sama dengan 2A ditambah 2B. Nah, rumus ini masih bisa kita sederhanakan lagi menjadi keliling sama dengan 2 dikali dalam kurung A ditambah B. Oke, gampang banget ya untuk menghitung keliling jajar genjang. Biar makin jelas, kita ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama. Misalkan nih, jika sebuah jajar genjang memiliki sisi sepanjang 12 cm dan 8 cm, berapakah keliling jajar genjang tersebut? Biar makin jelas, kita gambar terlebih dahulu. Nah, di sini sisi A-nya itu 12 cm dan sisi B-nya itu 8 cm. Kita tulis informasi yang diketahui terlebih dahulu. Diketahui A sama dengan 12 cm dan B sama dengan 8 cm. Yang ditanyakan berapakah kelilingnya? Kita tulis rumus keliling yang tadi. Keliling sama dengan 2 dikali A ditambah B. Nah, kita masukkan nilai A dan B-nya ke dalam rumus. Sehingga bisa kita tulis keliling sama dengan 2 dikali 12 ditambah 8. Karena ini ada di dalam kurung, maka kita operasikan terlebih dahulu. 12 ditambah 8 itu 20. Maka kelilingnya sama dengan 2 dikali 20. Maka hasilnya adalah 40 cm. Jadi, keliling jajar genjang tersebut adalah sepanjang 40 cm. Oke, gampang banget ya. Biar makin paham, kita coba satu contoh soal lagi. Contoh soal yang kedua. Misalkan nih, sebuah kolam berbentuk jajar genjang memiliki panjang sisi 12 meter dan 15 meter. Berapakah keliling kolam tersebut? Biar makin jelas, kita gambar dulu jajar genjangnya. Berarti yang di sini 12 meter, yang di sini 15 meter. Oke, kita tulis dulu
informasi yang sudah diketahui. Diketahui A sama dengan 12 meter dan B-nya sama dengan 15 meter. Yang ditanyakan berapakah kelilingnya? Kita tulis rumus keliling yang tadi. Keliling sama dengan 2 dikali A ditambah B. Kita masukkan nilai A dan B-nya ke dalam rumus. Sehingga bisa kita tulis keliling sama dengan 2 dikali 12 ditambah 15. Karena ini di dalam kurung, maka kita operasikan terlebih dahulu. 12 ditambah 15 itu 27. Maka kelilingnya adalah 2 dikali 27. Maka hasilnya adalah 54 meter. Jadi, keliling kolam tersebut adalah sepanjang 54 meter. Oke, gampang banget ya untuk mencari keliling jajar genjang. Teman-teman cukup menggunakan rumus keliling yang ini, yaitu keliling sama dengan 2 dikali jumlah dari sisi yang berbeda, yaitu A dan B. Nah, tapi bagaimana kalau soalnya dibalik? Yang diketahui itu kelilingnya, kemudian teman-teman disuruh untuk mencari panjang sisinya. Biar teman-teman makin paham, kita lanjut ke pembahasan yang lebih dalam, yaitu mencari panjang sisi. Nah, untuk mencari panjang sisi, sebenarnya itu caranya gampang banget. Teman-teman bisa menggunakan rumus keliling yang tadi, yaitu 2 dikali A ditambah B, itu kan sama dengan keliling. Nah, teman-teman bagi kedua ruas ini dengan 2. Berarti di sini dibagi 2, yang sini bagi 2 juga. Di sini 2 dibagi 2, berarti 1. Maka hasilnya adalah A ditambah B sama dengan keliling dibagi 2. Nah, dari rumus ini kita peroleh bahwa A itu sama dengan keliling dibagi 2 dikurangi B. Dan B itu sama dengan keliling dibagi 2 dikurangi dengan A. Nah, dengan rumus ini teman-teman bisa menghitung panjang sisi dari jajar genjang yang belum diketahui. Biar makin jelas, kita coba ke contoh soalnya. Misalkan nih, sebuah jajar genjang memiliki keliling sepanjang 48 cm dan panjang salah satu sisinya 8 cm. Berapakah panjang sisi yang lain? Oke, kita gambar terlebih dahulu. Berarti di sini kelilingnya itu 48 cm dan di sini kita misalkan B-nya itu 8 cm. Nah, kita akan mencari A-nya itu berapa. Oke, kita tulis informasinya terlebih dahulu yang sudah diketahui. Diketahui keliling sama dengan 48 cm dan B-nya itu 8 cm. Yang ditanyakan berapakah panjang A-nya. Nah, tadi rumusnya A itu sama dengan keliling dibagi 2 dikurangi B. Kita masukkan keliling dan nilai B-nya ini ke dalam rumus. Sehingga bisa kita tulis A sama dengan 48 dibagi 2 dikurangi dengan 8. Nah, karena ini operasi pembagian, maka kita operasikan terlebih dahulu. 48 dibagi 2 itu 24. Kemudian dikurangi dengan 8, maka panjang A-nya itu 16 cm. Jadi, panjang sisi yang lain dari jajar genjang tersebut adalah sepanjang 16 cm. Oke, gampang banget ya. Biar makin paham, kita coba satu contoh soal lagi. Oke, misalkan nih, jika sebuah jajar genjang memiliki keliling sepanjang 60 cm dan panjang salah satu sisinya 24 cm. Berapakah panjang sisi yang lainnya? Oke, kita gambar lagi jajar genjangnya. Di sini kelilingnya 60 cm. Kemudian panjang sisinya salah satunya di sini 24 cm. Kita misalkan
A-nya itu 24 cm. Oke, kita akan mencari berapa nilai B-nya yang ada di sini. Kita tulis terlebih dahulu informasi yang sudah diketahui, keliling, yaitu diketahui keliling sama dengan 60 cm dan A itu sama dengan 24 cm. Yang ditanyakan berapakah panjang B. Oke, tadi rumusnya B itu sama dengan keliling dibagi 2 dikurangi dengan A. Kita masukkan nilai keliling dan nilai A-nya ke dalam rumus. Sehingga bisa kita tulis B sama dengan 60 dibagi 2 dikurangi 24. Kita operasikan pembagiannya terlebih dahulu. 60 dibagi 2 itu 30, kemudian dikurangi dengan 24, maka hasilnya adalah 6 cm. Jadi, panjang sisi yang lain adalah 6 cm. Oke, ternyata gampang banget ya teman-teman untuk menghitung keliling jajar ginjang dan mencari panjang sisinya. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.